Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapatkan kesempatan masih melanjutkan kajian kitab Qatrul Ghais, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten ya, dan merupakan syarah dari Syekh Abil As-Samarqandi dari seorang ulama dari Samarkand. Alhamdulillah malam ini kita melanjutkan kajian yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca Fatihah terlebih dahulu kepada para guru, kepada para mu'alif, semoga kita mendapatkan keberkahan. Ila hadratil Mustafa sayyidina Rasulullah tamajami ikhwani min anbiya al-mursalin wa syuhada as-salihin wa ala ma'al musannifin wa nahrasu sa hadratil Syekh Muhammad al-Bantani wa Syekh As-Samarqandi wa sunna wa sunna maghfurna furu'im hadis sayyidina wa sayyidina wa syekh masyayikh lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada sampai halaman ke-10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Fal jawabu innallaha ta'ala khalaqa al-khalaiqa wa amara wa naha wa khalaqa al-lawha wal qalama wa amarahuma ay yaktuba a'malu ibadi. Fatta'atu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azali wa iradatuhu wa amruhu wa ridauhu wal isyanu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi fil azali wa laysa bi amrihi wala bi ridaihi wa hum yusabuna wa yu'aqibuna wa kullu dhalika bi wa'dihi ta'ala wa wa'idihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qila alakana den takake laka maring sira wa kaifal iku kepiye tu'minu iman sapa sira bil qadari kelawan qadar. Kharihi ya bagusnya qadar wa syarihi lan olane qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar? Bahwa semua hal yang baik, semua hal yang buruk itu berasal dari Allah ta'ala. Gimana cara berimannya? Fal jawabu, maka jawab iku innallaha ta'ala sak temen Allah ta'ala iku khalaqa nitake sapa Allah al khalaiqa ing pira-pira makhluk wa amar lan perintah sapa Allah ing makhluk wa nahalana lan larang sapa Allah ing makhluk wa khalaqa lan nitake sapa Allah al-lauha ing lauh mahfuz wal qalama lan ing qalam wa amar lan perintah sapa Allah huma ing lauh wal qalam ayat tuba ing yen nulis sapa qalam wal lauh wal qalam a'mal ibadi ing kabeh amale kawula. Fatta'atu mongko taat iku bi qada'illahi ta'ala kelawan qada Allah ta'ala wa qadari lan qadari Allah ta'ala fil azali ing dalam alam azali wa iradatihi lan iradai Allah ta'ala kehendak ya wa amri lan perintah Allah ta'ala wa ridaihi lan ridone Allah ta'ala wal isyanu utawi wong kang maksiat atau kemaksiatan iku bi qada'illahi ta'ala kelawan qada Allah ta'ala wa qadarihi lan qadari Allah ta'ala wa iradati lan iradai Allah ta'ala fil azali ing dalam alam azali wa laysa bi amrihi lan ora ana apa isyan iku bi amrihi kelawan perintah Allah ta'ala wala biridai lan ora kelawan ridone Allah ta'ala wahum utawi wong-wong ya iku yusabuna dan ganjar sapa mas ya wa yu'aqabuna dan siksa sapa mas
Yusabuna dan ganjar karena melakukan taat, wa yuqabunan yang kemudian disiksa karena melakukan maksiat. Wa kullu dzalika atas kabehane mau iku biwa'dihi kelawan janjine Allah taala ya maulur Allah wa wa'idi lan ancamane Allah taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita beriman kepada qadar dan qadar? Begini. Syekh Abul As-Samarqandi menyatakan bahwa cara kita beriman kepada qadar dan qadar adalah dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ya, kemudian Allah menetapkan perintah, menetapkan larangan. Kemudian Allah menciptakan Lauhil Mahfuz dan Qalam. Lauhil Mahfuz dan Qalam. Kemudian Allah memerintahkan keduanya untuk mencatat semua amal perbuatan hamba-hambanya. Ya, jadi amal perbuatan hamba itu sudah tercatat sejak zaman dahulu kala, sejak zaman azali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Apa yang akan terjadi ke depan itu juga semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ya, apapun itu. Ya, kemudian Allah Maha tahu bi ilmi al-qadim, bi ilmi al-azali. Dengan ilmunya Allah yang bersifat azali, yang bersifat qadim, Allah mengetahui semua yang akan terjadi bagi semua makhluknya. Ya, alimul kaini wal kauni. Allah mengetahui segala sesuatu tersebut. Kemudian fata'atu. Ya, fata'atu bi qada'illahi ta'ala wa qadari fil azali. Kalau ada orang yang melakukan tindakan taat, ya. Taat, tindakan taat beribadah, sholat dan segala macamnya, itu bisa terjadi. Orang bisa sholat, orang bisa taat, orang bisa puasa, orang bisa sedekah, orang bisa zakat, ya, orang bisa berangkat haji. Biqada'illahi ta'ala wa qadari fil azali. Itu semua bisa berlaku. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan qada Allah, sesuai dengan qadar Allah yang tercantum sejak zaman azali. Juga sesuai dengan iradanya Allah, kehendaknya Allah. Dan itu semua selaras dengan perintah Allah dan ridhonya Allah. Ya. Wa amrihi wa ridhoihi. Ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang maksiat? Kalau orang yang maksiat itu apakah juga sesuai dengan qada dan qadar Allah? Iya. Ya. Wala yasyana bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi fil azali. Ya. Maksiat itu sesuai dengan qada Allah, sesuai dengan qadar Allah, sesuai dengan iradah Allah pada zaman azali. Tapi walaisa bi amri wala bi ridhoihi, tetapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Allah tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat. Wala bi ridhoihi, dan Allah tidak memberikan ridho, tidak rela dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang. Bedanya itu ya. Kalau perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu sama-sama bisa terjadi, sama-sama mungkin terjadi. Itu hanya karena qada Allah, hanya karena qadar Allah, hanya karena iradah Allah. Kesemuanya terjadi seperti itu. Tapi untuk taat Allah memerintahkannya, Allah memberikan ridho kepada orang yang melakukan taat. Tapi kalau untuk yang maksiat, Allah tidak memberikan ridho, Allah tidak memberikan perintah. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Maka bagi yang melakukan taat karena tadi mendapatkan ridha Allah sesuai dengan perintah Allah, ya Allah akan memberikan pahala, akan memberikan balasan yang setimpal. Demikian juga dengan yang melakukan maksiat tadi ya, yang melakukan maksiat ya Allah akan memberikan balasan yang setimpal, gitu ya, memberikan siksa. Kenapa? Ya karena Allah tidak memberikan ridha, Allah tidak memberikan perintah terhadap hal ini. Ya. Ini wa kullu dzalika bi wa'dihi ta'ala wa wa'idi. Karena itu sudah sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan ancaman Allah. Allah menyatakan bahwa ya barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan baik sebiji atom pun dia akan mendapatkan kebaikan, balasannya ya. Berupa kebaikan. Barang siapa yang melakukan keburukan sebiji atom pun dia akan mendapatkan balasan sekecil apapun itu. Ya. Baik, itu tadi penjelasan yang dipaparkan oleh Syekh Abul As-Samarqandi. Sekarang kita lihat bagaimana pemaparan Syekh Naim Banten ketika mengurai makna-makna dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abul As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
dari awal ya. Tadi Allah menciptakan seluruh makhluk ya, kemudian Allah memerintahkan taat, kemudian Allah menetapkan larangan terhadap hal yang bersifat negatif. Allah juga menciptakan Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu apa? Wa huwa al-lauh min turrati baydha tuluhu ma baina sama' wal ard wa arduhu ma bainal masyriq wal maghrib. Jadi Lauhil Mahfud itu dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Lauhil Mahfud adalah seperti papan yang kemudian terbuat dari durrah baydha, mutiara atau intan yang berwarna putih, yang panjangnya tuluhu ma baina sama'i wal ard, panjangnya antara langit dan bumi, wa irduhu ma bainal masyriq wal maghrib, lebarnya di antara timur dan barat ya. Kemudian inna fi sadril wa an ibn Abbas qala annahu qala inna fi sadril lauhi la ilaha illallah wahdahu dinul Islam wa Muhammadun abduhu wa rasuluh faman amana billah azza wa jalla wa sadaqa bi wa'idi wa taba'a rusulahu adkhilhul jannah ya. Nabi bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas, di dalam tengah-tengah Lauhil Mahfud itu tertulis la ilaha illallah wahdahu ya. Dinul Islam, agamanya adalah Islam, wa Muhammadun abduhu, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Faman amana billah azza wa jalla wa sadaqa bi wa'dihi, barang siapa yang beriman kepada Allah ya, membenarkan janji-janji Allah, wattaba'a rusulahu, dan mengikuti semua perintah-perintah dan larangan dari rasulnya, adkhilhul jannah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Ini adalah batasannya. Di sini ada janji Allah, di sini ada ancaman Allah. Kemudian Allah menciptakan kolam. Apa itu kolam? Wa huwa qalamun min nurin tuluhu kama baina sama'i wal ard ya. Jadi Allah menciptakan kolam, pena. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Qalam, bismillahirrahmanirrahim, nun wal qalami wa ma yasturun ya. Qalamun min nurin tuluhu kama baina sama'i wal ard ya. Ini adalah sebuah pena yang bentuknya hanya Allah yang tahu seperti apa. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan panjangnya nuruhu baina tuluhu baina sama'i wal ard, yang panjangnya sama seperti langit dan bumi. Detailnya wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian wa Ibnu Abbas annahu qala awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam ya. Tsumma qala lahu uktub, qala ma aktubu, qala ma kana wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah min amalin aw ajrin aw rizqin aw syarin fajara al-qalamu mimma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat Ibnu Abbas diceritakan Nabi bersabda bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kolam. Kemudian Allah memerintahkan kepada kolam, tulislah ya. Kolam bertanya, apa yang akan saya tulis? Kemudian Allah berfirman, maka huwa kainun, ya segala sesuatu yang ada sampai kelak hari kiamat dalam wujud amal, perbuatan, ajal, rizki ya, hal yang baik atau hal yang buruk. Kemudian kolam tadi menuliskan semuanya tadi. Baik. Maka Allah menciptakan semuanya itu ya. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa ini terkait dengan takdir ya. Takdir. Sebetulnya takdir itu seperti apa? Nah, takdir itu begini. Takdir itu bisa dilihat dalam 3 perspektif. Yang pertama perspektif Allah, yang kedua perspektif malaikat, dan yang ketiga ada perspektif manusia. Dalam perspektif Allah, ya takdir itu adalah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi, yang telah ataupun yang akan terjadi. Semuanya bersifat azali. Allah mengetahui hal tersebut dalam konteks azali, dalam bi'ilmihi al-qadim, dengan ilmunya Allah yang bersifat azali. Maka segala sesuatu takdir dalam perspektif Allah itu ya bersifat mubram semuanya ya. Kan ada yang menyatakan bahwa takdir itu ada mu'allaq dan mubram. Nah, dalam perspektif Allah takdir itu semuanya bersifat mubram. Kenapa? Allah mengetahui semuanya gitu ya, dan semuanya sudah detail, semuanya sudah pasti begitu. Tapi kemudian dalam perspektif malaikat, nah ada malaikat yang disebut sebagai malaikat hafadzah. Allah kemarin disebut sebagai malaikat, ada malaikat hafadzah, ada malaikat safarah. Malaikat hafadzah itu adalah malaikat yang berada di sekitar manusia,
di sekitar manusia yang kemudian dia melakukan pencatatan amal dan segala macamnya. Tapi ada juga yang disebut sebagai malaikat safaroh, malaikat yang bertugas untuk menghubungkan antara qada dan qadar Allah tadi itu kepada makhluk-makhluknya. Ada malaikat Jibril, Mikail, ya Israfil, Israel. Nah, malaikat-malaikat ini mengetahui ada beberapa qadar, ada beberapa ada beberapa peristiwa yang bersifat mubram, ada yang bersifat muallak. Ya, ada yang bersifat mubram dan ada yang bersifat muallak. Artinya dalam perspektif malaikat melihat bahwa ada manusia yang berupaya melakukan sesuatu, kemudian ia mencatat amal tersebut, ia melihat upaya manusia tersebut. Ya, kemudian dia juga mengetahui ada yang mubram yang tercantum dalam lauhul mahfuz tadi itu. Nah, itu dalam perspektif malaikat. Nah, dalam perspektif manusia, semua takdir itu bersifat muallak. Kenapa? Karena kita nggak tahu mana yang muallak dan mana yang mubram sampai itu terjadi. Misalnya begini, soal kematian itu pasti. Ya, kelahiran itu juga pasti. Tapi kita akan lahir di mana, kita akan meninggal di mana dan kapan, itu hanya Allah yang tahu. Gitu ya. Dan kita hanya mengetahui bahwa itu sudah mubram jika itu sudah terjadi. Kita tahu seseorang akan meninggal di mana dan kapan, karena sebab apa? Ya, setelah ia terjadi. Kalau belum terjadi kita nggak mengetahui. Maka sebab itulah manusia diwajibkan untuk berupaya. Nah, dalam perspektif Asy'ariyah disebut sebagai kasab. Ya, Allah melimpahkan sebagian qadarnya, sebagian sifat kudrahnya kepada manusia untuk berupaya, untuk melakukan upaya-upaya tertentu, untuk melakukan hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan dirinya. Karena manusia juga memiliki kasab. Kasab itu artinya apa? Kasab itu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, manusia diminta untuk melakukan sesuatu, untuk merubah hidupnya, untuk melakukan hal yang bisa dilakukan, gitu ya. Adapun qadar Allah itu ya berlaku setelah di ujungnya, gitu ya, di ujungnya itu ya. Maka kalau kemarin ada yang pas lagi rame, ini kan lagi musim pandemi, ada yang mengatakan, soal kematian itu kan hanya Allah yang tahu, gitu kan. Kalau misalnya Allah menetapkan bahwa seseorang itu nggak mati, nggak kena COVID, nggak apa-apa, ya bebas saja. Tapi kalau Allah menetapkan sebaliknya kan, ya terserah Allah. Iya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengetahui seorang yang akan meninggal atau tidak karena COVID misalkan? Kita nggak mengerti, kita nggak tahu, gitu kan. Sebab itulah kita diwajibkan untuk berupaya. Sebab itu kita diwajibkan untuk berupaya melakukan usaha untuk melakukan pencegahan yang bersifat preventif, sekaligus juga yang bersifat kuratif juga itu sudah terjadi, gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Dalam perspektif manusia, qadar atau takdir itu bersifat muallak, karena kita nggak tahu batasan mana yang sudah mubram dan mana yang belum. Kita hanya mengetahui yang mubram setelah itu terjadi. Maka kita wajib berusaha. Prinsipnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian, lalu bagaimana Pak? Ada yang bertanya begini, bagaimana dengan orang yang melakukan perbuatan maksiat? Itu apakah dia juga terjadi karena qadar dan qadar Allah? Iya. Perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu semuanya terjadi karena qadar dan qadar Allah. Gitu ya. Bedanya adalah perbuatan taat itu sesuai dengan perintah Allah, ya, dan sesuai dengan ridha Allah, mendapat ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan taufik dari Allah, wa mahabbatu, dan mendapatkan rasa cinta dari Allah. Gitu. Tapi kalau maksiat, wala ismu, ya, wa huwa ma yu'aqabu alaihi bi qada'illahi ta'ala. Maksiat itu juga hanya bisa terjadi karena qada Allah Ta'ala dan qadar Allah Ta'ala, ai masyiatu fil azali, ya. Walaysa bi amrihi wala bi ridhoihi, tetapi orang yang maksiat tadi itu tidak mendapatkan perintah dari Allah, tidak sesuai dengan perintah Allah, dan tidak mendapat ridha Allah. Wala bi mahabbati, juga tidak mendapatkan cinta dari Allah. Wala taufiqi, juga tidak mendapatkan taufik dari Allah. Gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang bertanya bisa di kolom komentar. Saya cek dulu ya. Ada.
tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan, nanti bisa menulis komentar ya. Saya akhiri. Mas'alatun idza qila laka al-imanu mas'alatun idza qila laka al-imanu wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala syakir alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama ta'ala wa karam wa sunnik Allahumma fa'lam malam tanam walim ma'aman fa'ana wa takirna man nasina ya dalam jalil akram Allahumma fa'lam ma antana ma ta'ama dalam asra wa ma'lana antalam biman dalam watim mantal asra bismillahir rahmanir rahim rabbana antana fitna asra wa tasawwa wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri, karena maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.